Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan. Saya dari Politeknik Piksi Info Serang, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 1. Keterampilan menulis. Yang kedua, keterampilan membaca. Yang ketiga, keterampilan menyimak. Yang terakhir, keterampilan dalam berbicara. Yaitu yang ke-1, keterampilan menulis di perguruan tinggi. Keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulisan, sehingga orang lain yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik dan benar. Apa sih manfaat menulis? Di sini saya akan jelaskan. Manfaat menulis yaitu ada 5. Yang ke-1, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Yang kedua, yaitu meningkatkan kelancaran tulis menulis dan menyusun kalimat. Yang ketiga, yaitu sebuah karangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan. Yang keempat, kegiatan tulis menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari perorganisasian yang sesuai dengan gagasan sendiri. Oke, yang kedua yaitu keterampilan membaca di perguruan tinggi. Caranya keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datanya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan terbahasa pokok dan merupakan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Tujuan utama dalam membaca adalah mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan tersebut. Di sini ada jenis-jenis membaca. Yang pertama yaitu membaca nyaring. Yang kedua, membaca dalam hati. Apa sih yang dimaksud dengan membaca nyaring? Membaca dalam hati. Oke, saya jelaskan di sini. Membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara melafalkan setiap kata, kelompok kata yang kalimat dari bacaan kita hadapi. Jadi, membaca nyaring adalah cara membaca dengan bersuara. Bersuara dengan perhatikan. Pelapaklah vokal, volume maupun konsumen nada atau lagu ucapan. Yang itu membaca dalam hati adalah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini lebih menekankan terhadap pemahaman isi bacaan. Dan yang ketiga yaitu keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Keterampilan menyimak adalah salah satu dari 4 kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh satu manusia. Dengan adanya kemampuan ini, seorang manusia dapat mengetahui dan memahami informasi baik berupa percakapan, opini, fakta, atau pengetahuan yang disampaikan melalui orang, media, atau tulisan.
Di sini tujuan menyimak. Apa sih tujuan menyimak kita itu? Oke, saya jelaskan. Tujuan menyimak yaitu untuk mengkomunikasikan ide-ide di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide, gagasan maupun perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Yang terakhir yaitu yang keempat, keterampilan dalam berbicara. Kita harus bisa bicara di orang banyak, sangat dibutuhkan. Yang dimaksud dengan keterampilan bicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi, artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Sebagai mitra pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis, yaitu tujuan keterampilan. Tujuannya apa? Di sini saya akan bacakan tujuannya untuk menginformasikan gagasan-gagasan bicara kepada pendengar. Dan yang ini contohnya lagi, membentuk pendengar yang kritis. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.